Oke, syair ini populer sekali. Insya Allah sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini pernah mendengarkan syair ini. Saya lanjutkan lagi. Biasanya selain syair ini ada juga satu syair lagi yang dikenal sehubungan dengan belajar. Saya lanjutkan dengan syair selanjutnya, yaitu tentang penghalangnya orang belajar. Syair ini berisi pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nama lengkap beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu. Syakautu ila waqi'i su'a khifli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ini bisa dilihat di kitab I'anatut Thalibin. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asin. Dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat. Jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya, saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal. Hafalan saya kok jadi jelek. Nah, ini jawaban gurunya Imam Waqi'. Yo, hendaknya engkau meninggalkan maksiat, karena maksiat itu kegelapan. Dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya, yo cahaya tidak akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan. Yo kegelapan di sini maknanya maksiat. Jadi atas petunjuknya Imam Waqi', ini ada yang cerita selanjutnya bahwa Imam Syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya. Jadi ada satu cerita, satu hari Imam Syafi'i ini secara tidak sengaja, jadi beliau ini sedang ada di luar di jalan, terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah, ini Imam Syafi'i pas melihat itu, ya meskipun langsung berpaling, langsung istighfar. Dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu sehingga susah menghafalkan. Ada maksiat. Meskipun tadinya menyaksikan aurat itu secara tidak sengaja. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ternyata mencari ilmu itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis seperti mesin. Tapi di balik itu dibutuhkan juga diri yang bersih, wadah yang jernih. Karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis, teknis itu ya logikanya ya saya baca, saya paham, saya hafalkan, saya ingat. Logikanya sesederhana itu. Tapi kan tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan ya sebelum belajar ilmunya dibereskan dulu akhlak dan adabnya. Dibersihkan dulu jiwanya. Karena ilmu itu tidak sekedar hafalan, tidak sekedar memasukkan pengetahuan,
Tapi dia adalah cahaya yang nantinya kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita. Jadi kita butuh 6 hal untuk menempuh jalan ilmu, dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat. Oke, kita lanjutkan. Dari ranah ilmu ada juga pandangan-pandangannya Imam Syafi'i tentang debat. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak suka debat yang sembarangan. Perbantah-bantahan yang tidak produktif, yang tidak konstruktif, yang hanya menghasilkan konflik, hanya nambah musuh. Katanya Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jadi bagi Imam Syafi'i, tidak semua tantangan debat harus dilayani, tidak semua bantahan harus dijawab dengan bantahan. Nanti lahirnya berbantah-bantahan. Kadang-kadang kalau setiap kritik, setiap debat kita layani, hasilnya tidak produktif, bahkan malah menghinakan ilmu, menjatuhkan status ilmu, membuat orang kadang-kadang yang dikejar hanya menangnya saja. Kalau sudah menangnya saja, benar dan baiknya tidak jadi fokus lagi. Saya tidak tahu, pernah tidak teman-teman diskusi atau debat saking semangatnya biar menang, terus mengajukan segala cara biar menang. Mungkin sedikit-sedikit ditambahi bohong, sedikit-sedikit ditambahi sumpah, sedikit-sedikit ditambahi pelintiran-pelintiran data, dan lain sebagainya. Ini tidak saja dosa dari bohongnya, dosa dari pelintirannya, tapi juga dosa karena kita menghinakan ilmu. Jadi menghinakan ilmu itu memposisikan ilmu sebagai rendah karena kita lebih menomorsatukan kemenangan kita dalam berdebat, dalam berbantahan. Makanya harus hati-hati. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, berdebat itu kan ditambahi garis bawah billati hiya ahsan. Harus dengan baik. Karena kalau tidak hati-hati, ya mungkin kalian menang berdebat, mungkin kalian menang dalam berbantahan, tapi yang kalian dapat hanya dosa dan kehinaan, karena kalian menghinakan ilmu. Jadi Imam Syafi'i menyarankan ya, tidak semua yang mengajakmu berdebat harus dilayani, harus dilateni. Ikuti dan lakukan debat yang baik, debat yang produktif. Selanjutnya Imam Syafi'i juga menyatakan, aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Jadi kalau kita memang harus berbantahan, berdebat, berdialog dengan orang, fokus dan tujuannya tetap hanya kebenaran dan ridhonya Allah, bukan menang kalah. Di kalimatnya Imam Syafi'i yang terakhir ini kan banyak orang debat yang tujuannya biar aku menang dan aku senang kalau lawanku ternyata salah. Aku senang kalau musuhku berpendapat salah. Jadi gembira di atas salahnya orang lain, gembira di atas kekeliruannya orang lain. Nah ini diingatkan oleh Imam Syafi'i, karena beliau sendiri tidak pernah berdialog dengan visi, dengan misi semacam itu. Saya ingin menunjukkan kesalahanmu, saya ingin membuatmu kelihatan keliru, saya ingin agar engkau sadar bahwa yang
engkau pegangi selama ini adalah sesat. Nah, ini bukan tujuan. Orientasi berdiskusi, berdebat, katanya Imam Syafi'i, tolong jangan ini. Apalagi dilakukan secara terbuka di depan orang banyak, atau kalau hari ini ya di media sosial yang umum. Yang ini kan sering seolah-olah memang kita ingin menunjukkan betapa hebatnya kita, betapa lurusnya kita, betapa pinternya kita, dan betapa rendah dan kelirunya orang lain. Nah, ini nasihat dari Imam Syafi'i. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kalau memang kita ingin meluruskan orang, menasehati orang, kalau bisa sebisa mungkin ya secara tertutup, diam-diam. Kata Imam Syafi'i, orang yang menasehati saudaranya secara tertutup berarti ia telah berbuat baik kepadanya dan menghargainya. Dan orang yang menasehati saudaranya secara terbuka berarti ia telah membongkar keburukannya dan menghinanya. Jadi mengikuti petunjuknya Imam Syafi'i ini, ya kalau memang ada sesuatu yang harus diluruskan, yang tidak pas dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, beritahu dia secara tertutup, secara privat. Kalau hanya harus pakai medsos, ya pakai jalur pribadi, pakai private message. Jangan disebar, jangan diumbar kejelekan temanmu kemana-mana. Karena kalau engkau mengumbar, membongkar kejelekan, kehinaan temanmu kemana-mana, namanya bukan menasehati, tapi engkau sedang menghinanya, engkau sedang membongkar aibnya. Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita hari ini. Mungkin ya yang aktif sekali di medsos. Kadang-kadang kita tidak sadar terpancing untuk berbantahan dan berdebat. Pastikan kalau memang harus berbantahan dan berdebat, billati hiya ahsan. Gunakan cara yang baik, bukan cara yang menyakiti. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak setuju, apalagi marah sama orang, apalagi tersinggung sama orang, misi kita kan bukan lagi misi kebenaran, tapi gimana teman kita merasakan sakit yang sama, tersinggung yang sama, kecewa yang sama, seperti yang kita lakukan. Jadi kita mengharapkan sakitnya dia, mengharapkan tersinggungnya dia, mengharapkan kecewanya dia. Nah, tujuannya bukan lagi kebenaran. Dan kalau memang ingin menasehatinya ke arah yang lurus, baik dan benar menurut kita, lakukan secara diam-diam, yang tidak ada orang tahu. Ini lebih mulia daripada kita bongkar-bongkar di depan publik. Ini namanya menghina tentang apapun, kepada siapapun. Oke, baik. Ambil nafas sebentar. Oke, selanjutnya ada tips menurut saya dari Imam Syafi'i bagaimana biar kita tidak merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana agar kita tidak merasa sombong di hadapan dia. Ada satu adagium yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, yaitu pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah namun mengandung kemungkinan benar. Jadi perbedaan pendapat itu seringkali berawal dari beda orientasi berpikir, beda sumber yang diambil, beda sejarah atau pengalaman yang dialami. Sehingga
kadang-kadang dalam satu pendapat yang kita anggap sudah benar, tapi begitu situasinya berubah, begitu sudut pandangnya berubah, begitu sumbernya kita ganti, ya jadinya kurang relevan. Jadi sebenar apapun pendapatku, ya mengandung kemungkinan salah. Sebaliknya, sesalah apapun pendapatnya orang lain, namun mengandung kemungkinan benar. Bisa jadi kalau situasinya pas, kemudian ruang dan waktunya memungkinkan, yang sama sekali salah itu sedikit-sedikit ada unsur benarnya. Yang sama sekali benar, sedikit-sedikit ada unsur kelirunya. Wong kita ini manusia biasa. Kesadaran semacam ini penting untuk tidak membuat kita angkuh, tidak membuat kita merasa kitalah satu-satunya yang paling benar. Pendapat kita juga ada titik-titik lemahnya. Wong kita ini manusia. Pendapat orang lain yang kita anggap salah, ada titik-titik benarnya. Ya teman-teman bolehlah mulai mendeteksi misalnya acara-acara di TV yang dalam bentuk debat, dalam bentuk dialog, yang kelihatan kontras sekali pendapatnya. Itu kan kalau kita mau jujur, setiap pendapat itu ada unsur benarnya, ada unsur salahnya. Dalam hal tertentu baik dan benar, tapi dalam hal tertentu juga tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai. Nah, ini menurut saya tips yang penting dari Imam Syafi'i agar kita tidak mentang-mentang. Pendapatku benar, saya yakin pendapatku ini benar, makanya aku ambil yang ini, aku pedomani yang ini, aku yakini yang ini. Tapi aku ini manusia biasa. Ada titik-titik salahnya, ada titik-titik lemah dan kelirunya. Maka pendapatku benar, tapi mungkin juga ada unsur-unsurnya yang salah. Pendapatnya orang lain salah, tapi sangat mungkin juga dalam hal tertentu, di titik tertentu, dengan sudut pandang tertentu, pendapat itu ada benarnya juga. Nah, jadi ini nasihat-nasihat yang berkaitan dengan ilmu. Ini kalau kita urut dari depan tadi yang tentang ilmu, kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama, ayo serius belajar. Kalau tidak kita akan menanggung perihnya kebodohan. Kemudian kalau kita belajar harus siap menyiapkan 6 bekal. Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, modal, guru, dan juga waktu. Kemudian bersihkan diri, karena maksiat menghalangi masuknya ilmu. Nah, kalau tadi yang 6 tadi bekalnya, yang maksiat ini penghalangnya yang harus dihindari. Terus kalau memang harus diskusi, berdialog, berdebat, lakukan dengan baik. Jangan sekedar berbantah untuk mencari kemenangan dan menjatuhkan pendapat lawan. Kalau memang harus menasehati yang berhubungan dengan aibnya saudaramu, nasehatilah secara tertutup, biar nasihat tidak berubah jadi penghinaan, tidak berubah jadi pembongkaran aib. Kemudian yang terakhir dalam ranah ilmu, yakinilah bahwa pendapatmu yang benar, makanya engkau harus yakin, tapi juga sadarilah dalam pendapatmu sangat mungkin ada kemungkinan-kemungkinan keliru. Engkau pasti juga yakin pendapatnya orang lain itu salah, tapi siapa tahu ada titik-titik tertentu dalam pendapat orang lain itu yang benar. Oke, jadi ini hikmah di ranah ilmu.